warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam Bu ya. Mudah-mudahan malam hari ini ibu-ibu semua yang hadir di sini, adik-adiknya juga ya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan selalu ya Bu ya. Amin. Dan terima kasih banyak tentunya buat Bu RT ya. Dan saya Wahyu Bu, dan itu rekan saya Ais Bu ya. Kami dari perusahaan Bu ya dituntut setiap harinya untuk melakukan kegiatan Bu, untuk mensosialisasikan tentang pemaparan air mineral. Nah, kalau kita bicara masalah air mineral atau air putih Bu ya, itu kalau terlihat kita bicarakan setiap hari itu nggak asing ya Bu ya, air putih atau air mineral. Tapi sulit sekali untuk mencapai anjuran medis atau dunia kesehatan itu menganjurkan setiap harinya itu, ada yang masih ingat Bu, berapa liter atau berapa gelas setiap hari? 2 liter 8 gelas setiap hari Bu ya. Suka nggak suka minimal itu Bu, proporsional tergantung usia atau berat badannya. Tapi dengan sesimpel itu untuk menjaga kesehatan, menjaga imunitas tubuh kita, jarang sekali yang melakukannya, yang sudah melakukannya. Mungkin kalau air teh, es, kopi, es campur, semuanya jadiin satu, mungkin ya 2 liter ya Bu ya, semuanya. Tetapi murni air putih itu sangat-sangat jarang yang sudah melakukannya ya Bu ya. Nah, sedangkan ada yang sudah melakukannya pun masih dengan konsep yang lama Bu. Dalam artian kita bicara masalah air putih atau air mineral itu pasti masih mengkonsepnya, mengkerucutnya di syarat masuk air bersih. Betul ya Bu ya? Tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa. Dengan konsep syarat masuk air bersih sudah terpikir bahwasanya mampu mempertahankan imunitas tubuh kita. Tapi nyatanya, faktanya Bu ya, dengan kondisi zaman modern seperti ini, dengan konsep syarat air bersih itu Bu, sudah nggak bisa lagi Bu. Yang kalau dikonsumsi tentunya mampu memberikan efek detox Bu ya. Di sini ada batu-batunya Bu yang bisa merubah ini ya. Caranya gimana? Ibu masih merebus nggak apa-apa, pakai isi ulang nggak apa-apa ya. Nah, ini Ibu tinggal air mineral biasa masukkan ke sini. Tunggu beberapa menit Bu, asal batunya terendam, dia akan dijadikan air alkali atau pH basa yang tadinya air mineral biasa. Ya Bu ya. Nah, yang tadi Pak. Nah, ini ya, yang tadi Ibu Diana baca ya sambil nunggu ini, apakah betul alat ini mampu merubah air mineral biasa atau air putih biasa dijadikan air alkali atau pH basa ya. Nah, ini setelah masuk ke sini ditunggu Bu beberapa menit sambil nunggu ini ya. Saya mau nanya dulu ke Ibu nih, ya, kadar hidrogennya. Nah, kalau yang mineral sama demineral ada yang tahu Bu? Apa perbedaannya? Demineral tuh bukan adiknya mineral ya Bu, D itu ya. Air mineral itu Bu ya, kalau dikonsumsi sesuai anjuran medis atau dokter 2 liter 8 gelas setiap hari Bu ya, oleh kita, oleh anak-anak kita Bu, itu hanya difungsikan untuk mencukupi kadar mineral di dalam tubuh kita dan mencegah dehidrasi, menghilangkan rasa haus saja. Tapi kalau yang namanya demineral nih Bu, ini air yang kosong kadar mineralnya. Untuk siapa ini? Ini untuk orang-orang yang mempunyai kebutuhan khusus Bu. Ya, kalau ibu-ibu kita semua masih normal ya, usia 50 tahun ke bawah, apalagi anak-anak kita Bu, minum yang ada keterangan D mineralnya tidak dianjurkan Bu. Kenapa? Karena sudah kosong kadar mineralnya. Biar bagaimanapun anak-anak kita semua masih membutuhkan yang namanya kadar mineral. Zat besi, kalium, kalsium adanya di mineral, sedangkan air ini sudah dikosongkan kadar mineralnya. Jadi ini untuk siapa dong? Ini untuk usia 50 up, 50 tahun ke atas, atau yang sudah mempunyai permasalahan di ginjalnya. Orang yang sudah permasalahan di ginjalnya, penyakit ginjal ya, minumnya harus yang D mineral. pH tinggi nih, Milagros 40.000 harganya. Ya. Nah, ini. Masuk ke sini, Bu. Ya. Dan ini, Bu, ya. Ya. Dan ini masuk ke sini nih. Bu. Ya. Cuman yang membedakan minumnya aja, ya. Makannya sama, Bu, ya. Makan nasi Bu kadang-kadang suka dibarengi dengan ya, mie rebus, mie goreng ya Bu ya. Nah, saya mau nanya nih ibu-ibu, kalau bikinin anak-anak nih
minta mie rebus. Kalau mie goreng kan udah pasti airnya dibuang ya. Tapi kalau anak-anak bikin mie mintanya mie rebus, airnya suka dibuang nggak? Diganti dengan yang baru gitu? Enggak ya? Padahal kan dianjurkannya dibuang diganti yang baru untuk meminimalisasi zat kimianya ya, zat lilinnya dan sebagainya ya. Nah ini masuk nih Bu, campur nasi nih Bu ya. Ini campur nasi Bu ya, sama-sama karbonya Bu ya. Nah, ya. Dan ini saya teteskan cairan Bu ya, zat kimia. 30%-nya zat kimia yang senyawa dengan darah. Ya, sisanya seperti borak, formalin, ya, pewarna. Ibu pernah dengar nggak pengawet mayat, borak digunakan bahan makanan di media-media? Pernah dengar nggak Bu? Bahaya nggak untuk tubuh? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya Bu ya. Nah, boleh Bu RT saya pinjam sendoknya? Iya. Boleh ya? Terjadi metabolisme ini masuk ke dalam tubuh ya Bu ya. Nah, masuk ke lambung, dikeluarkan, disalurkan ke usus. Ya Bu ya. Nah, yang terjadi kondisi darah kita di dalam tubuh kita, lambung kita Bu, usus kita kayak gini Bu. Kotor nggak? Bahaya nggak? Bahaya. Jangka panjang kita bicaranya. Wajar kalau usia anak-anak sekarang udah banyak ada yang kena ginjal,